Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan dan memperkenalkan kelompok-kelompok tugas akhir dari rekayasa perangkat lunak. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan tentang tugas akhir itu seperti aplikasi BRT, peta interaktif dan bayaran non tunai sebagai fasilitas layanan transportasi bus Trans Semarang. Kelompok terdiri dari Rosa Paramita, Azhara Devsandi, Muhammad Iqbal Nurrizaldi, Muhammad Farhan Aski, Riki Setiawan. 1. Fungsi aplikasi: mengembangkan aplikasi peta interaktif lokasi BRT, kemudian menggunakan untuk mengetahui lokasi bus sesuai dengan kebutuhan dan dapat diakses melalui browser atau aplikasi. 2. Mengembangkan aplikasi BRT yang akan mengembangkan fitur e-payment dengan menggunakan kode QR berbasis Android, diharapkan dapat mempermudah dalam pembayaran BRT tanpa tunai. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan fasilitas layanan transportasi bus rapid Trans Semarang, terutama yang ada di kota Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide keempat, yaitu karakteristik pengguna. Yang pertama ada pengguna, hak aksesnya sebagai pengguna atau user, tugasnya melihat, mencari, dan membayar BRT. Yang kedua, tugas admin yaitu mengelola sistem BRT, mengaktifkan sistem, pelacak atau wifi pada halte atau bus. Kemudian diagram konteks Trans Semarang yang tertera di PPT tersebut dijelaskan, yaitu ada aplikasi, customer, website, payment gateway, dan admin. Kemudian yang terakhir ada bank. Kemudian DFD level 1. DFD level 1 itu berawal di customer. Kemudian ada sistem login itu pada 1.0, sistem utama aplikasi, sistem pencarian bus 2.0, dan sistem pembayaran TransPay yaitu 3.0. Dan situ ada jalur-jalurnya yang menghubungkan antara DFD level 1 tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu DFD level 2 bagian login. Pada tahap ini, aplikasi akan menampilkan user dan password untuk diisi oleh customer. Dan customer diharapkan login terlebih dahulu. Apabila customer sudah login, customer menunggu verifikasi dari user dan password yang telah dimasukkan. Apabila login berhasil, maka customer akan diarahkan kepada tampilan utama aplikasi. Dan apabila login gagal, maka customer diharapkan untuk login ulang. Dan setelah customer masuk kepada halaman aplikasi atau halaman utama aplikasi, customer dapat melihat informasi database. Yang selanjutnya yaitu DFD level 2 bagian TransPay. Pada bagian ini, aplikasi akan menampilkan data informasi. Untuk customer sendiri dapat mengeklik bagian TransPay dan akan diteruskan kepada tampilan pembayaran selanjutnya. Setelah itu, customer akan mengeklik bayar pada bagian setelah TransPay. Apabila saldo berkurang atau saldo kurang, maka customer diharuskan untuk top up terlebih dahulu saldo. Setelah top up akan mendapatkan verifikasi top up apabila telah selesai, dan customer diharuskan kembali mengeklik lagi bagian bayar. Dan setelah itu customer harus scan barcode pembayaran yang telah disediakan oleh pihak BRT. Dan apabila sudah men-scan, maka customer menunggu verifikasi pembayaran tersebut, dan setelah itu akan ada
tampilan pengurangan saldo pada TransPay customer. TransPay tadi akan masuk ke dalam bank dari Trans Semarang sendiri. Selanjutnya yaitu DFD level 2 bagian Go Maps. Pada aplikasi yaitu terdapat informasi tentang tampilan Go Maps, maka customer akan menekan tulisan Go Maps yang ada di aplikasi tersebut. Apabila Go Maps telah ditekan, maka akan masuk ke dalam tampilan Go Maps sendiri. Dalam hal ini dapat mencari pencarian bus terdekat. Pada saat yang bersamaan, admin akan mengoneksikan bus dan halte dengan WiFi agar terbaca oleh Go Maps sendiri. Dan bus akan merespon dengan menampilkan keberadaan bus yang berada di jalan koridor atau rute dari bus sendiri untuk dapat diketahui oleh customer. Dalam hal ini, maka data akan dikirimkan ke aplikasi dan customer dapat melihat informasi tentang Go Maps itu sendiri. Kemudian di bagian kamus data itu ada tabel dari nama source data alias aliran dana tersebut. Yang pertama adalah SKPL TS 001 yang bernama arus data login alias 1.1, yaitu alirannya ke login, proses, kemudian verifikasi. Dan yang kedua ada SKPL TS J002, nama arusnya adalah TransPay, kemudian alirannya ke TransPay, proses, informasi tampilan pembayaran. Kemudian ketiga adalah SKPL TS J003, nama arus dari Go Maps, yaitu alirannya ke Go Maps, proses, mengkoneksikan bus dengan halte menggunakan Wi-Fi agar terbaca dengan Go Maps. Kemudian selanjutnya ada keteruntutan, yaitu ada tabel dari data source dan ER diagram seperti ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prototipe aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini berjudul Aplikasi BRT Peta Interaktif dan Pembayaran Non-Tunai sebagai Fasilitas Layanan Transportasi Bus Trans Semarang. Nah, aplikasi ini disusun oleh Rosa Paramita, kemudian ada Azhara Dewi Sandi, kemudian ada Muhammad Iqbal Nur Rizaldi, dan kemudian ada Muhammad Farhan Aski, dan yang terakhir ada Ricky Setiawan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Kemudian setelah membuka, kita akan masuk ke halaman login. Di sini ada login, lupa password, dan daftar akun. Kita klik daftar akun. Nah, ketika kita ingin mendaftarkan akun, kita harus mengisi ini semua ya teman-teman. Ada nama lengkap, email, nomor telepon, dan kode referral. Kita daftarkan, kita klik aja. Kemudian ini tampilan setelah kita mendaftarkan akun. Kita akan masuk ke tampilan utama atau homepage. Ini ada fitur 3 baris, terdapat My Account, terdapat beranda, pusat bantuan, pengaturan, dan logout. Kita back aja ke halaman homepage. Nah, di sini ada Go Maps. Go Maps itu fungsinya untuk mencari lokasi kita ada di mana dan lokasi BRT di mana. Kita bisa klik aja di sini. Nah, di bawah ada bus terdekat, ada titik shelter, ada rute. Kemudian lokasi terkini di mana, dan kita bisa mencari lokasi kita mau kemana. Begitu ya teman-teman, kita back aja. Setelahnya kita bisa klik daftar koridor. Ini daftar koridor dari bus yang ada di Semarang serta rute-rutenya. Misal kita ingin ke Ungaran, nah kita bisa ke
nomor koridor nomor 2. Kita bisa cari di situ. Kemudian di bawah juga ada, kita bisa ke Balai Kota Semarang dengan nomor koridor bus sekian. Nah, kita back aja. Kemudian di sini terdapat TransPay. TransPay itu untuk pembayaran non tunai. Kita klik aja, teman-teman. Nah, di sini terdapat saldo, terdapat riwayat, terdapat pop-up atau iklan, terdapat riwayat transaksi, ada top-up, ada bayar, ada minta, juga terdapat ada transfer, dan ada tampilan info saldo Anda. Nah, ketika kita ingin mengisi saldo Anda, kita bisa menggunakan top-up dan fitur minta. Nah, di sini terdapat fitur bayar, kita klik aja. Nah, di sini terdapat permohonan akses kamera. Nah, kita klik aja untuk melalui tahap selanjutnya, yaitu men-scan barcode. Nah, ini tampilan untuk men-scan barcode-nya. Setelah kita men-scan barcode, oh ya, di atas juga terdapat fungsi flash dan ambil gambar. Setelah kita men-scan, kita close aja. Nah, setelahnya saldo kalian akan berkurang, kemudian nanti terdapat riwayat transaksi saat itu juga. Kita back aja. Nah, di sini juga terdapat tampilan untuk memasang iklan, kemudian ada search. Di bawah juga terdapat beranda, riwayat, notifikasi, dan profile. Di samping juga terdapat tombol beranda untuk masuk ke homepage. Nah, ketika kita ingin keluar dari akun, kita bisa log out. Nah, kita bisa login di sini juga. Ketika kita sudah mendaftarkan akun, kita login aja. Nah, tampilannya langsung ke homepage atau tampilan utama. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.